Audio Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Rini Al-Fatihah STMT CMA Taprodi Universitas Pamulang, dan juga yang terhormat Ibu Iin Andriani SHMA Koordinator PKM, dan juga Bapak Ibu dosen dari Universitas Pamulang, dan juga yang saya hormati para adik-adik mahasiswa dari Universitas Pamulang. Layanan dan lain-lainnya kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Itu saja dari kami. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya sambutan oleh Ibu Rini Al-Fatihah STMT CMA selaku Kaprodi Universitas Pamulang. Kepada Ibu kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa, ya, Bapak Ayu, Bapak Karang Taruna, Mbak Roji ya, Bapak Ibu di sini guru SD Kresek ya, peserta dari pelatihan dari Karang Taruna Desa Kresek, Karang Taruna Desa Koper, Kecamatan Kresek. Bapak Ibu dosen teknik industri, mahasiswi teknik industri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi nikmat kita sehat sehingga kita bisa berjumpa dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Ya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Ketua Program Studi Teknik Industri. Ya, sebelah kiri saya Ibu Iin. Nah, beliau nanti yang akan mengkoordinir dan mengetuai kegiatan pengabdian masyarakat hari ini dan minggu depan. Nah, izinkan Pak Kepala Desa. Jadi hari ini ada 10 judul penyuluhan atau kegiatan. Nah, dari 10 kegiatan nanti mungkin dibagi menjadi dua kegiatan, berarti secara paralel 2 kelas, jadi 5 pelatihan. Jadi kegiatan pengabdian masyarakat merupakan kegiatan wajib bagi kami Pak Kades. Jadi seorang dosen itu diwajibkan melakukan tridharma perguruan tinggi. Jadi pendidikan selain mengajar, kami juga harus melakukan pengabdian masyarakat minimal 1 semester 1 dan juga melakukan penelitian. Jadi pengabdian masyarakat untuk prodi teknik industri ini sudah semester keduanya. Dalam arti kita melakukan pengabdian masyarakat secara serentak semua dosen teknik industri di desa binaan. Jadi
kita harapkan jadi untuk pelaksanaan tidak hanya sekali ini dan akan berkelanjutan. Jadi secara optimal dan kita mengharapkan benar-benar ada manfaatnya kegiatan ini bagi masyarakat Karang Taruna dan di sini penduduk yang ada di desa Kopet ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya. Saya ucapkan kepada bapak-bapak dan ibu dan kakak-kakak yang di lengkap ya, kakak-kakak kita dalam pelaksanaan PKM ya, PKM yang diselenggarakan oleh Universitas Pamulang. Nah, jadi kita di sini ingin berbagi sharing ya, sharing ilmu yang kita pelajari di kampus kita yaitu di UNPAD. Jadi bagaimana kita bisa melakukan implementasi value engineering. Nah, ini mungkin bahasanya agak kompleks ya. Value engineering ini adalah jadi kita melakukan improvisasi ya, melakukan perbaikan terhadap produk agar produk itu mendapat nilai yang lebih baik ya. Nah, jadi di sini judul kelompok 2 di sini adalah implementasi value engineering untuk meminimalisir biaya bahan baku dan meningkatkan mutu produk. Nah, jadi implementasi value engineering ini adalah kita melakukan improvisasi agar penggunaan bahan baku kita bisa minimalisir, kita tekan untuk biaya bahan baku ini sehingga daya saing terhadap produk kita itu bisa lebih baik, bisa bersaing dengan kompetitor. Tolong saya buka masker sedikit ya, karena enggak. Jadi ini adalah nanti kita ada simulasi ya, simulasi untuk melakukan perhitungan penggunaan bahan baku. Nanti kita produknya adalah produknya ini, produk cuci piring ya. Cuci piring ini nanti akan dipraktekkan langsung di kelompok kelima ya. Kelompok kelima nanti gimana caranya membuat produk ini dari awal sampai akhir ya, sehingga produk ini layak dijual. Nah, mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu atau rekan-rekan sudah tahu ya, sabun cuci piring ini adalah sabun yang kebutuhan pokok ya, kebutuhan pokok setiap hari yang mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu sering menggunakan, yaitu Mama Lemon ya, Mama Lemon atau Sunlight. Nah, kita bagaimana membuat suatu produk atau saingan dari Mama Lemon ya, Mama Lemon atau Sunlight, agar produk kita secara kualitas sama, tetapi dari harga kita bisa turunkan kosnya, yaitu kos biaya penggunaan bahan bakunya, sehingga produk kita mampu bersaing dengan kompetitor. Apalagi seperti Mama Lemon atau Sunlight ini kan secara brand dia sudah ternama ya, sehingga kita bagaimana kita bisa bersaing dengan brand yang sudah ternama, sehingga kita bisa bersaing di pasaran. Jangan sampai produk yang kita sudah buat ternyata tidak laku di pasaran. Nah, ini karena harganya sama tetapi kualitas mungkin lebih turun. Ini jangan sampai seperti itu ya. Nah, jadi bagaimana caranya kita membuat suatu produk yang secara kualitas sama tetapi secara harga kita bisa turunkan, sehingga produk yang kita buat nanti bisa bersaing di pasaran. Nah, slide selanjutnya ini adalah latar belakang permasalahan. Nah, latar belakang permasalahan di sini yang pertama yaitu terwujudnya masyarakat mandiri. Ya, jadi harapan kita setelah melakukan atau melaksanakan PKM di sini, setelah kita sharing pengetahuan ya, berharap adalah terwujudnya masyarakat mandiri. Apalagi di era pandemi saat ini ya. Di era pandemi saat ini kita berusaha bagaimana kita bisa menciptakan suatu produk dan membuat UMKM sehingga kita tidak lagi tergantung oleh perusahaan-perusahaan ya. Karena di masa pandemi saat ini perusahaan-perusahaan ini banyak melakukan efisiensi ya, sehingga kalau misalkan kita tidak mampu bersaing di perusahaan, kita akan tereliminasi ya, seperti kita habis kontrak dan lain-lain. Ini kan resikonya ya. Nah, sehingga bagaimana kita bisa
mewujudkan masyarakat mandiri dengan membuat suatu produk dengan produk sendiri, kita jual sendiri, dan nanti profitnya kita nikmati sendiri ya. Ini harapannya. Kemudian yang kedua adalah terciptanya peluang usaha. Nah, jadi setelah kita membuat suatu produk ini, harapannya ada peluang baru ya, peluang baru, yaitu kita menciptakan suatu produk dan kita bisa mempekerjakan teman-teman kita atau saudara kita, sehingga kita bisa merangkul di wilayah kita sendiri, terutama rekan kita, teman saudara kita, sehingga kita bisa mengembangkan usaha kita sendiri. Kemudian yang ketiga, nah solusi di masa pandemi. Nah di masa pandemi ini sangat berat ya di masa pandemi saat ini ya. Yaitu yang pertama kita pengeluaran sama, tapi pemasukan itu berkurang dengan adanya PPKM, adanya PPKM level 1, level 2 sampai level 4. Apalagi pertama kali adanya pandemi itu kan di lockdown ya, di mana-mana di lockdown. Nah ini menyebabkan cash flow dari perusahaan juga akan terganggu, sehingga mengakibatkan dia melakukan improvisasi dengan cara efisiensi terutama di tenaga kerja, dan karena produksi menurun. Nah karena dari itu maka kita berusaha bagaimana kita membuat suatu produk secara mandiri untuk meningkatkan kemampuan dari UMKM, terutama kalau sekarang ini di Karang Taruna ya, Karang Taruna yang punya peluang untuk membuat suatu UMKM. Nah, di sini value engineering. Nah, ini value engineering atau PE ya, adalah aplikasi metodologi nilai dalam proyek atau layanan yang dirancang atau konsep untuk mencapai nilai tambah. Nah, tujuannya di sini adalah meminimalkan biaya dan waktu pelaksanaan tanpa mengurangi suatu mutu, fungsi, umur, dan penampilan produk. Ini secara teori. Secara teorinya adalah ini ya. Jadi value engineering itu adalah kita bisa meminimalisir biaya penggunaan bahan baku, kemudian kita bisa meningkatkan umur produk, kemudian fungsi produk, dan penampilan produk. Bagaimana produk ini secara kualitas tetap sama, tapi harganya bisa lebih tinggi. Nah, ini kita melakukan simulasi implementasi value engineering. Nah, ini komposisi awal ya. Komposisi awal untuk membuat satu produk ini ya, produk pencuci piring ya. Jadi ini adalah komposisi awalnya, yaitu kita menggunakan hexapon yang pertama, yang kedua kita menggunakan sodium sulfat, yang ketiga kita menggunakan asam sitrat, kemudian yang keempatnya adalah NaCl, yang kelimanya adalah Aquades, yang keenam adalah vacuum grade D, kemudian yang ketujuhnya adalah pigment. Nah, komposisi ini, bahan kimia ini mengandung yang namanya food grade. Food grade itu adalah aman untuk dikonsumsi ya, karena pencuci piring ini adalah setelah kita mencuci, walaupun kita bilas, kalau dia tidak food grade akan bahaya ya, karena ini bersentuhan langsung dengan makanan yang kita akan makan. Nah, jadi kita pastikan bahwa bahan kimia ini aman ya, aman, yaitu ada yang namanya food grade. Kalau misalnya itu dinamakan food grade ya. Nah, ini adalah komposisi awalnya. Jadi yang pertama hexapon itu kita pakai 1 kilo atau volumenya adalah 4 liter. Nah, komposisi awal ini kita buat dengan total adalah 24,5 ya. Kalau misalkan jadi produk ya, dari produk ini kita buat satu batch-nya adalah 24,5 liter. Nah, dengan perinciannya adalah hexapon itu 1 kilo atau 4 liter, kemudian sodium sulfat itu 0,8 liter, kemudian asam sitrat 0,8 liter, kemudian NaCl 3 liter, Aquadesnya 15 liter, vacuum grade B 0,8 liter, pigmentnya adalah 0,1 liter. Nah, ini adalah harga-harganya ya. Jadi nanti kalau misalkan Karang Taruna ingin membuat produk ini juga, nah ini barang-barang kimia ini gampang ya, mudah didapat di toko kimia atau di online. Di Tokopedia itu gampang. Kalau misalkan di era pandemi saat ini, kalau kita takut keluar rumah terus kita males jalan, itu kita tinggal pesan di Tokopedia atau di online shop yang lainnya, itu kita tinggal nunggu, kemudian nanti barang diantar ya ke rumah.
Nah, ini adalah satuan harganya. Satuan harganya adalah Texapon 4 liter itu harganya 25.000. Kemudian sodium sulfat ini harganya 85.000. Nah, karena kita pakainya 4 liter, ini tinggal dikalikan aja. 4 liter dikalikan 25.000 harga 1 liternya, berarti 15.000. Nah, ini bahan baku ini semua diakumulasi di total. Di total harga pengeluarannya adalah dengan membuat komposisi awalnya adalah 24,5 liter, harganya adalah sekian, 344.500. Nah, bagaimana 344.500 ini kita bisa jadikan per liter ya? Jadikan per liter, ini tinggal dibagi ya. 344.500 dibagi dengan total yang kita proses ya. Proses ini kan satu liternya adalah 24,5 liter. 344.500 dibagi 24,5 ya. Nah, ini hasilnya per liternya adalah 14.061 rupiah ya. Nah, kemudian kalau misalkan kita mau ambil margin, marginnya itu adalah keuntungan. Keuntungannya adalah misalkan kita mau ambil 30%. 30% berarti adalah 4.218 rupiah. Nah, kemudian berarti harga jual ini harga modal awal ditambah margin. Margin yang kita inginkan ya, ini kita inginkan. Nah, ini marginnya adalah 4.218. Nah, berarti total harga jual ini per liternya adalah 18.280 rupiah. Nah, kita bandingkan dengan produk yang sudah beredar di pasaran. Nah, ini ada Mama Lemon ya. Mama Lemon kalau misalkan kita lihat di toko online, nah ini Mama Lemon 15.000, tapi dia cuma 750 ml. Nah, kita ini adalah 1 liter, harus 1 liter. Nah, kemudian di sini ada pembanding juga, yaitu, nah ini produk pesaing dari sini ya, pesaing dari Mama Lemon ini juga produk baru, ini bersaing yaitu harganya 12.500. Nah, secara komposisi atau secara kuantiti volumenya kita menang. Kita 100.000 liter, ini ada 750 liter, nah ini juga 750 liter. Nah, tetapi secara harga kita kalah karena ini lebih murah ya, 15.000, buat ini 12.500. Nah, bagaimana caranya kita bisa bersaing dengan ini? Terutama ini dulu ya, ini adalah yang brandnya juga baru. Nah, kalau ini kan brand sudah ternama ya. Nah, ini brand baru. Nah, kita buat simulasi yaitu value engineering kita terapkan. Nah, kita simulasikan bahwa alternatif pertama yaitu kita di sini volumenya kita komposisinya adalah kita kita improvisasi, kita lakukan perbaikan, kemudian kita untuk mendapatkan harga yang bisa bersaing dengan kompetitor. Iya, silakan Bu Rini untuk dibuka nomornya. Nomor berapa Bu Rini? 37 nomornya, boleh maju ke depan. Oke. Selamat mendapatkan door prize berupa kaos. Baik. Deg-degan ya untuk selanjutnya, siapa lagi nih yang beruntung mendapatkan door prize selanjutnya. Yang kedua ada topi ya Bu. Baik. Boleh dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Siap-siap kita buka. Door prize-nya nomor berapa Bu? 36. Boleh. 39 itu ya Pak, bukan 36. Boleh 36. Wah, luar biasa. Selamat mendapatkan door prize berupa topi. Baik, untuk yang selanjutnya dikocok-kocok terlebih dahulu Ibu. 22 mah nggak ada di situ. Wah, ini luar biasa loh hadiahnya. Tumbler ya Bu? Tumbler. Iya. Ini bisa buat dibawa kemana? Buat ngopi. Buat ke sawah juga bisa. Boleh Ibu, silakan. 16. Boleh siapa yang punya 16? Oke. Selamat mendapatkan door prize berupa tumbler. Senang nggak? Senang ya Mas? Oke, selanjutnya kita kocok lagi, masih ada lagi ya. Sabar ya Bapak Ibu dan teman-teman semua.
Penasaran ya, deg-degan ya. Selanjutnya dapat apa lagi Ibu? Oke, dapat gelas dan nomor 11. Nomor 11. Ya, silakan. Siapa yang punya nomor 11? Boleh diangkat? Oh, nggak ada. Ada? Oke. Oke, selamat mendapatkan door prize berupa gelas kenang-kenangan. Oke, untuk selanjutnya kita buka lagi ya Bu ini.